Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Melody, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Gembala mengajak seluruh FLC Family dalam kebersamaan untuk mengikuti doa dan puasa Paskah atau Easter Fast yang akan dilakukan selama 5 hari dari tanggal 30 Maret sampai 3 April. Puasa dapat dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore. Doa puasa ini kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani dan memperkuat iman kita dalam perjalanan kehidupan yang utuh dan penuh sepanjang tahun ini. Ada beberapa jenis puasa yang FLC Family dapat pilih dan lakukan seperti berikut ini. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April hanya diadakan 2 kali ibadah, jam 10.30 pagi dan jam 4 sore. Dan ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April kembali diadakan 3 kali ibadah pada jam 10.30 pagi, 1.30 siang, dan jam 4 sore. Pakai momen ibadah Jumat Agung dan Paskah ini untuk kita bisa memaknai karya terbesar Tuhan buat hidup kita. Dan juga membawa jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Yesus untuk bisa mengenal Yesus dan menerima anugerah keselamatan buat hidup mereka. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu dimulai tanggal 11 April sampai 2 Mei jam 9.30 pagi di FLC Office. Kelas PNI dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan di tahun ini atau tahun mendatang dan terbuka juga untuk pasangan yang mau belajar tentang persiapan dalam pernikahan. Untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran, kegiatan, dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC. Shalom FLC. Luar biasa. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di minggu ini? Boleh angkat tanganmu. Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, saya ajak kita untuk masuk di dalam doa. Boleh tundukkan kepala, siapkan hati, siapkan pikiran, fokuskan. Semuanya boleh ke arah Tuhan.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu di minggu ini ya Tuhan. Kami percaya kemenangan akan terjadi lebih lagi ya Tuhan di dalam minggu ini ya Tuhan, dan minggu depan ya Tuhan. Walaupun kami akan mendekati akhir bulan Maret, tapi itu bukan akhir dari segalanya, karena Engkau telah berjalan lebih dulu di depan kami, karena kami akan menerima sesuatu yang baru, yang luar biasa. Mujizat akan terjadi bagi kami ya Tuhan. Setiap jemaat yang datang dengan keletihan, kelelahan, Engkau hiburkan ya Tuhan hati mereka ya Tuhan. Setiap jemaat juga yang memiliki pergumulan ya Tuhan, Engkau bantu, angkat, berikan mujizat ya Tuhan. Semua yang terbaik ya Tuhan yang Engkau berikan terhadap kami untuk di hari ini ya Tuhan. Biar segala rasa puji syukur, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati juga Pastor Billy yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan, agar semua firman-Mu yang diberikan hari ini boleh merema di dalam hidup kami, boleh menjadi benih-benih, butir-butir iman, penguatan untuk setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Amazing grace, this is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you laid down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for that you died for me. Who bring our chaos back into order, who makes the Lord a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of His brilliance, the King of glory, the King of all glory. Come on, sing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all you done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Everybody, worthy is the Lamb who was slain. Oh, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross,
saja. Oh. Dia selalu besar bagi kita, amin. Amin. Mari siap-siap kita mau berjoget untuk Tuhan. Come on. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesus luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesus luar biasa. Selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Tangan di atas kepala lebih kencang. Kita nyatakan sama-sama. Ku mau selalu ikut. Jemaat saja nyatakan. Yes. Selalu ikut. Sekali lagi, come on. Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Sama-sama. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. luar biasa Tuhan kita, amin. Haleluya. Let's worship Him. Selangkah demi selangkah ku
maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on! Yes! Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Say, katakan imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on! Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya! Kami yakin dan percaya Engkau tak akan meninggalkan kami, Tuhan. Selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Kita percaya bahwa Allah kita yang memberikan kemenangan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan. They say it couldn't be done. This giant was just too strong. They said you don't have a change, but there's something they don't understand. Army rise, battle rage, take on a bow at the sound of one day. When we praise, they all fall. Our victory in Almighty God. I've got
running. All of my enemies got another thing coming. I'm not running. I'm not running. I'm not running. I'm not running. And the Lord on my side, I ain't afraid of nothing. I'm not running. I'm not running. All of my enemies got another thing coming. I'm not running. I'm not running. With the Lord on my side, I ain't afraid of nothing. I've got the victory. I've got the victory. I've got His power in me. They're gonna hear me say, I've got a victory. I've got the victory. Come on. I've got the victory. I've got His power in me. They're gonna hear me say, na 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 na. Puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Semua karena kasih Tuhan kita bisa sampai hari ini. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Sebab karena kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengasihi
beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehensions, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Come on, church, sing. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description,
buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat masa depan kami, terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat momen ini Tuhan. Seperti Maria kami duduk tenang di kaki Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami, meneguhkan kami, dan firman yang ditaburkan selalu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Bahkan firman itu menjadi kemerdekaan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Thank you Pastor Jos, Alena. Minggu lalu saya kesini bawa 10 orang, sekarang saya bawa 20. Diundang lagi saya bawa sekampung nih ntar. Emang sampai mama saya ikut loh, jauh-jauh nih ikut. My mom. 83 tahun. Karena kenapa? Karena mah ikut ke gereja mana? Dia bilang gitu. FLC, Joshua. Oh iya, ganteng banget itu pendetanya. Dia bilang gitu. Atasnya ada mallnya kan, iya abisnya kita jalan-jalan ya gitu. Mam. Hai. Tuh masih banyak ternyata. Oke. Sebentar lagi kita akan berhadapan sama Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita semuanya sebenarnya. Dan sesuai dengan tema dari gereja ini, Jesus is a superpower God gitu ya, yang luar biasa. Saya selalu bilang sama anak-anak saya waktu mereka masih kecil, saya pernah bilang gini nih sama mereka nih, saya gak pernah lupa. Guys, waktu Yesus naik ke sorga, dia jadi maha hadir. He's everywhere. Mereka berdua gini, wow, kok bisa? Bisa lah. Nah jelasinnya bingung saya di situ. Karena ada Roh Kudus tinggal di semua mana, dia bingung lah udah pokoknya. Tapi itu adalah sesuatu gambaran betapa hebatnya Tuhan kita. Nah, ikuti perlahan-lahan supaya jangan ada yang miss ya. Perlahan-lahan ikutin prinsip ini. Gini. Waktu pertama kali manusia diciptakan. Ini kita mundur sampai kita bisa akhirnya, saya berharap kita bisa menghargai karya Yesus di kayu salib. Sejak manusia diciptakan, kematian itu udah ada. Oke. Kematian ada, tetapi kematian tidak bisa bunuh manusia. Kematian has no power. Kematian tidak ada kuasa atas manusia. Itu sebabnya ada ayat begini, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba lihat ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 itu diberikan kepada pria. Jadi harusnya ini menjadi prinsip daripada pria. Pria diciptakan di Eden, pria kemudian harus bekerja. Kemudian yang prinsip ketiga, pria diberikan instruksi. Instruksi pertama yang Tuhan berikan bukan kepada wanita, kepada pria. Artinya pria itu harus mengerti firman Tuhan untuk dibagikan kepada keluarganya. Oke, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Manusia itu pria ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pada hari engkau tidak taat, pastilah engkau mati. Bahasa Inggrisnya, you will surely die. Kematian itu artinya adalah perpisahan atau dipisahkan dari Tuhan. Itu kematian. Kematian itu ada 3 fase. Fase yang pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Yang kedua, manusia mati secara fisik. Tubuh dipisahkan dari roh. Ya, Adam masih hidup lagi sampai 930 tahun. Baru tubuh dipisahkan dari roh. Kematian yang ketiga adalah yang paling mengerikan, adalah the eternal death. Itu artinya manusia di dalam neraka selama-lamanya, kematian di situ dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya. Oke. Camkan prinsip ini baik-baik. Nah, waktu kemudian Tuhan katakan you will surely die, itu artinya adalah kalau kamu tidak taat, kamu akan memberikan kuasa kepada kematian sehingga kematian bisa bunuh kamu. Paham ya? Jadi kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, kematian ada, tapi kematian nggak bisa bunuh manusia. Kematian ada, death is there. Kalau mungkin kita phrasing dalam bahasa Inggrisnya, death was created, death. Kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Kematian diciptakan mati, kematian diciptakan gak berkuasa gitu loh. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia berikan kuasa nih, fuel kepada kematian. Ini gue validasi lo bisa bunuh gue sekarang. Bodoh kan. Padahal Tuhan udah bilang, you will surely die, jangan. Oke. Ketika ini terjadi, proses penebusan terjadi. Mazmur 138 ayat yang kedua, mungkin Bapak Ibu lebih tepatnya kalau baca dalam bahasa Inggris, itu lebih keren banget karena bahasa Inggrisnya lebih jelas katakan begini. Your word, firmanmu melebihi namamu.
Artinya adalah firman yang diucapkan sama dia gak bisa ditarik balik. Cannot be retraced back, gak bisa. Jadi dia gak bisa bilang begini, aduh kenapa lu jatuh, besok kita ulang lagi ya, kita reset ya. Karena panjang nih proses penebusannya gitu, besok jangan makan buahnya, gak bisa udah. Your word is above your name. Artinya adalah Yesus pun harus abide on his word. Itu artinya. Jadi ketika firman menjelma jadi manusia, dia berjalan sesuai dengan tatanan firman yang dia ucapkan. Oke, kita harus mengerti itu dulu. Waktu kemudian kematian diaktifkan, artinya adalah sebuah hukuman atas dosa adalah maut. Oke, hukuman dosa adalah maut. Nah, waktu terjadi proses penebusan, nah ini yang sangat ironis, dilema sekali dan paradoksikal banget waktu di Perjanjian Lama. Gini, contohnya gini. Manusia tidak bisa dekat-dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan ingin mengembalikan presence-nya atau hadiratnya kepada manusia. Tuhan ingin kembali manunggal dengan manusia, tapi nggak bisa karena belum ada mediator agung yaitu Yesus. Jadi contoh yang sederhana nih ya, contoh yang membuat kalau kita baca tuh harusnya kita, aduh sedih banget ya saat itu ya. Contoh gini, Musa lihat semak yang berapi toh, dia mau dekat kan? Firman Tuhan bilang apa? Musa jangan dekat-dekat. Karena apa? Karena ini tanah kudus lah. Harusnya kan kalau kudus bisa manunggal sama Tuhan. Gak bisa dekat sama Tuhan karena ketidakkudusannya manusia mati di dalam kekudusan Tuhan. Bukan Tuhan bunuh manusia, tetapi karena manusianya tidak kudus, manusianya mati di dalam kekudusan Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan dekat-dekat. Oke. Kita tarik lagi lebih dalam. Tuhan akhirnya bilang sama manusia, kita baca kalau di kitab Imamat ngejelimet banget, pokoknya sistem-sistem pengorbanan, sacrificial system semuanya. Ayo korbankan ini buat aku dan lain sebagainya, ya. Dan kita juga akhirnya tahu bahwa akhirnya Tuhan mau berjumpa dengan manusia, tapi masalahnya sekarang harus ada tempatnya. Makanya pada awalnya dibentuklah kemah suci atau yang kita kenal namanya tabernakel Musa. Oke. Di tabernakel Musa itu ada ruang maha kudus namanya. Di mana di situ Tuhan akan turun berjumpa dengan manusia, cuman boleh satu, mediatornya manusia yaitu imam besar. Manusianya gak bisa ketemu. Imam besar hanya bisa masuk ke situ di hari pendamaian, atonement day sekali setahun. Dan waktu dia masuk ke dalam situ, dia harus menyucikan dirinya. Kalau dia gak kuduskan dirinya, dia mati di situ. Jadi bisa bayangin orang-orang pada saat itu kalau kita hidup saat itu, kita datengin rumahnya imam besar, besoknya hari pendamaian itu hari yang paling terhormat buat dia dan juga mengerikan bagi dia. Kalau dia gak kudus, dia mati. Jadi waktu kita datengin rumahnya dia, mungkin lagi tumpengan sama keluarganya, kita bilang ini, Pak Imam makasih ya besok udah mau tolongin saya, jadi mediator saya untuk supaya bukan menghapus dosa, menutup dosa saya ntar tahun depan lagi ya gitu. Pak Imam makasih ya, by the way Pak Imam udah kudus gak? Udah puasa sosmed gak? Gitu. Otaknya udah bersih kan? Gitu. Karena kalau sampai dia gak bersih, dia buka tabirnya, dia masuk ke dalam ruang maha kudus ketika hadirat Tuhan turun itu lihat manusia pakai lensa hukum Taurat. Kalau dia gak kudus, mati dia. Oke. Kita tarik lagi lebih dalam ya. Coba sekarang gini, kalau sekarang di HP kita, kalau kita klik kata tabir, pasti keluarnya coba lihat ya. Kalau kita klik kata tabir, pertama kali pasti keluarnya di Keluaran pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-31. Pasti keluarnya di situ. Nah, tabir itu adalah horden. Tabir itu horden yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus. Jadi nanti ya imam besarnya masuk, dia buka nih tabirnya. Dia buka tabirnya, dia masuk ke dalam, ketutup tabirnya. Kita baca ya, Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, ungu muda, kirmisi, lenan halus, dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Gak usah dihafalin, itu ngejelimet lah udah. Yang pentingnya ini. Lihat ya. Perhatikan ayatnya yang ke-33, coba lihat ya. Apa sih arti tabir itu? Ya, dikatakan begini. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda, haruslah kau bawa tabut hukum. Tabut hukum ke sana. Tabut hukum tuh tabut perjanjian. Itu lambang daripada hadirat Tuhan saat itu. Oke. Saya nggak mau bahas lantar makin ngejelimet. Itu di dalamnya ada 3 elemen lah, bla 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 segala macam. Itu luar biasa juga kalau dibahas sendiri. Oke. Ke belakang tabir.
Tabut perjanjian, tabut hukumnya dibawa ke belakang tabir. Sehingga tabir itu menjadi apa? Katakan dengan keras, menjadi apa? Pemisah. 2, 3, katakan dengan keras apa? Pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi udah manusia diwakilin sama imam besar sebagai mediator pada saat itu. Plus imam besarnya waktu dia masuk mau berhadapan sama hadirat Tuhan nih. Which is kita kalau ada saat itu gak bisa juga lihat hadirat Tuhan. Dia buka hordennya, tabirnya, dia masuk ke dalam, tabirnya ketutup di belakang dia. That's it. Dan dia lakukan prosesinya di situ. Dia percikan darah anak domba atau darah hewan yang diberikan kepada dia. Dengan segala macam ngejelimetnya, segala macam prosesinya, hadirat Tuhan turun. Di atas tabut perjanjian tuh ada kerub. Jaraknya sekitar 20 cm kira-kira. Turun. Tuhan lihat dia pakai kacamata hukum Taurat. Gak kudus, mati dia. Makanya di kakinya harus ada lonceng sama ada tali. Supaya kalau dia mati, temannya narik jenazahnya dari luar. Bayangin temannya dia juga gak berani masuk ke dalam kalau sampai dia mati. Karena temannya bisa mati juga di dalam. Jadi terkadang ting 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 ting. Kalau dia nggak balas, mati dia berarti. Woi, nggak balas dia, mati. Udah tarik aja deh. Temannya nggak berani masuk dalam. Itu loh, kita bisa menggambarkan ya saat itu Tuhan mau ketemu sama manusia, nggak bisa. Karena kekudusan Tuhan tuh bisa melumat manusia. Ini hanya segelintir glimpse of apa yang terjadi saat itu. Dan manusia tuh betul-betul juga dilema pengen ketemu sama Tuhan. Tuhan juga mau ketemu sama manusia tapi gak bisa. Itu kata tabir di perjanjian lama ya. Sekarang kalau kita klik kata tabir di perjanjian baru. Pasti yang keluar, coba lihat. Matius 27. Ayatnya yang ke-50 sampai 51. Perhatikan ini. Saya kalau baca ini kadang-kadang harus tahan nangis karena Matius 27 ayat 50, coba lihat ya. Kata tabir pertama kali keluar. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Oke, nanti kita bahas ya menyerahkan nyawa. Dia menyerahkan nyawa, dia gak bisa dibunuh loh. Jadi gak tepat kalau orang bilang, oh dia dibunuh sama orang Yahudi, oh dia dibunuh sama tentara. Dia gak bisa dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Apa arti menyerahkan nyawa? Bentar kita bahas. Lihat ini. Waktu dia serahkan nyawanya, selesai kan? Dia katakan selesai di kayu salib. Tetelestai teleo komplit di kayu salib. Perhatikan ini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari mana? Dari atas sampai ke bawah. Oke? Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Tabir, horden yang ada saat itu, yang tadi kita baca dibuat dari kain tenun lah apa segala macam. Itu tebalnya luar biasa. Itu adalah sebuah juga simbol robeknya bukan dari bawah tapi dari atas karena Tuhan sendiri yang robek. Krek dirobek. Siapa Yesus? Dia adalah imam besar mediator bagi saudara dan saya. Oke? Berarti dia seperti imam besar karena semua yang terjadi di perjanjian lama adalah bayangan daripada Yesus. The metaphor of Jesus. Oke? Waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu dia bukan masuk seperti imam besar dia masuk, hordennya ketutup lagi enggak. Dia masuk tapi tabirnya dirobek. Krek. Berarti waktu dia masuk ke dalam, belakangnya dia kelihatan toh. Dan yang tadi dikatakan tabir itu pemisah, udah gak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan manusia. Itu sebabnya Jumat Agung itu memberikan kita kepastian hari ini. Saudara dan saya punya akses kepada Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Itu akses. Bapak Ibu gak perlu lagi Pastor Jos, saya sebagai titip doa dong. Gak ada, udah gak usah. Makanya jangan dikit-dikit ngomong sama pendeta. Gak apa-apa ya, minta didoain gak apa-apa ya. Cuman jangan dikit-dikit begini. Pak pendeta doain dong anak saya biar cepat dapat jodoh ya. Pak pendeta tolong dong nih, parah banget nih. Pak pendeta tolong dong barang ketahan di bea cukai. Emangnya Tuhan dewa, gue dukunnya apa? Ya nggak usah begitu. Udah datang aja kepada Tuhan di mana aja. Sekarang bayangin ya, kita dalam posisi sakit. Kita bilang gini, Tuhan Yesus, kita langsung di hadirat Dia. Karena kita dapat akses langsung karena tabirnya dirobek. Jadi menggelitik saya dan sedih sekali 28 tahun kalau saya masih dengar orang-orang masih khotbah bilang ini, kalau kamu lakukan itu ntar Tuhan marah. Berarti apa? Tabirnya dijahit lagi sama Dia.
Hari ini ya, ketika dia katakan selesai. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka, Tuhan tidak berseberangan sama kita, Tuhan tidak menuduh, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak menghakimi kita. Hari ini. Nggak ada kutuk keturunan bahkan. Itu esensi Jumat Agung. Akses, direct access to Him. Di mana aja nih lagi mandi, tiba-tiba rasa hadirat Tuhan, pengen berdoa, Tuhan hadir di situ kok. Bahkan Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Nah sekarang gini, Roh Kudus dikasihkan nama kita kan? Namanya aja Roh Kudus. Tinggal di mana? Dalam sini kan? Nih ya. Ini kalau kita tarik lagi lebih dalam, lebih dahsyat lagi nih. Ini coba pikirin ini ya. Saya nggak punya waktu untuk buka-buka ini nih. Nanti baca di kitab Hagai. Nabi Hagai bilang ini. Dia juga pasti bingung lah pas nulis. Dia bilang ini. Satu hari nanti akan ada rumah yang lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Dia juga pasti bingung pas nulisnya. Apaan ini ya? Matius 12. Tiba-tiba Yesus di depan murid-muridnya bilang begini. Bentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Waktu dia ngomong ada yang melebihi bait Allah yang mereka hadapi adalah bait Allah kedua, didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Megahlah di Yerusalem. Bentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka pikirannya apa? Oh, bait Allahnya lebih gede bentar lagi. Ya kan? Terus udah gitu di Markus 13 nih, dia keluar nih dari bait Allah. Murid-muridnya bilang begini, hebat ya batu-batunya besar-besar. Dia bilang gini, oh bentar lagi you will be thrown down, bahasa Inggrisnya. Dan itu nubuatan ketika bait Allah dihancurkan sama bangsa Romawi. Bapak Ibu hari ini kalau ke temboknya Yerusalem, kota tua Yerusalem, itu masih ada tuh bongkah-bongkah batunya. Dihancurin bait Allahnya. Mereka kan pasti bingung. Apa dong yang lebih besar? Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu yang dahsyat. Jadi Hagai waktu dia ngatakan ada yang lebih megah daripada gedungnya. Siapa? Saudara dan saya. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sekarang saya tanya lagi. Kan dulu kan kalau manunggal sama kekudusan Tuhan mati. Kok sekarang Roh Kudus tinggal di dalam sini kok gak ada yang mati? Ayo. Kan manunggal sama kekudusan Tuhan. Kan kita gak bisa kudusin diri. Apa yang terjadi? Setiap hari Bapak Ibu dan saya dikuduskan oleh Yesus. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Siapa saya? Siapa saudara? Makanya kalau kita masih ada di dalam hari ini. Kalau kita mau bilang Tuhan adalah super power dalam hidup saya. Itulah dia. Tiap hari dikudusin. Buat salah dikudusin. Dikudusin karena apa? Anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Dan waktu kita terima dia sebagai juru selamat, hukuman dosa itu kan maut. Catat ini baik-baik, orang Kristen harus mengerti prinsip ini. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, hukuman dosa dihapus. Oke, hukuman dosanya dihapus. Berarti maut dihapus. Oke. Hari ini kita masih hidup, kuasa dosa masih ada. Kenapa? Karena iblisnya masih dibiarkan ada. Nanti ada waktunya dia dicampakkan ke dalam api neraka. By the way, neraka gak pernah diciptakan buat saudara sama saya. Neraka diciptakan buat dia, itu harus mengerti dulu. Ya, jadi jangan pernah bilang Tuhan ciptain neraka buat, kenapa sih Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Enggak, Tuhan tidak pernah ciptakan neraka buat manusia. Itu buat iblis. Kalau kita milih ikut dia, ya udah jangan salahin Tuhan lah. Itu gak pernah diciptain buat kita. Makanya jangan ikut dia ke sana. Nah itu sebabnya kenapa dia masih ada, itu sebabnya hari ini kita manusia masih diberikan pilihan, kesempatan untuk bisa pilih keselamatan daripada neraka. Makanya dia masih ada. Kalau dia dihilangkan, dia langsung masuk neraka, manusia gak punya pilihan. Kita diciptakan bukan jadi robot. Gak ada pilihan, langsung harus pilih Tuhan. Enggak lah. Kita dikasih pilihan. Tuhan juga menghargai keputusan kita. Ini anak, ini ada iblis, ini ada keselamatan. Kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih keselamatan, hukuman dosa udah aku hapus. Kamu tinggal satu hal, terima saya dengan imanmu, gak usah pakai usaha. Percaya aja sama saya, that's it. Tapi hukuman dosa, kuasa dosa masih ada ya nak. Kuasa dosanya karena dia masih ada, itu sebabnya masih ada penyakit, masih ada kejahatan, masih ada hal-hal yang buruk di dalam dunia. Tapi ingat, iblis sudah aku lucuti di kayu salib, dia udah gak berkuasa atas kamu, kecuali kamu kasih dia kuasa. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan dia hanya seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Saudara dan saya. Karena kita dipenuhi firman, kita gak mau kasih kuasa sama dia. Jadi kuasa dosa masih ada. Oke, itu sebabnya masih ada cobaan, masih ada hal-hal yang gak enak terjadi. Tapi kita sudah diberikan kuasa dan otoritas, diberikan akses kepada dia. Oke. Gak berat kan ya? Oke,
aman ya. Oke. Sekarang itu udah beres ya. Sekarang kita bahas ini, menyerahkan nyawa ya. Menyerahkan nyawa. Oke. Sekarang gini. Waktu kematian membunuh manusia. Itu karena manusianya ada dosanya toh. Jadi hukuman dosa adalah maut. Sekarang saya tanya. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang selama dia berjalan di muka bumi ini, satu-satunya pribadi yang tidak ada dosanya. Betul? Gak ada dosanya. Tadi ingat firman Tuhan katakan, His word is above His name. Firmannya melebihi namanya. Dia harus juga hidup dengan tatanan firman yang dia sudah ucapkan. Jadi waktu dia berhadapan sama kematian, kematian gak bisa bunuh dia. Kenapa? Karena dia gak ada dosanya. Ayo. Terus gimana dong caranya? Baca dulu ya. Yohanes 10 ayat 17 coba lihat. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Ini dia ngomong sendiri loh. Jadi gak ada yang bisa bunuh dia. Dia memberikan nyawaku. Dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke. Dia berhadapan sama kematian ya. Terus kematian ngomong begini, saya gak bisa bunuh kamu. Oh tenang, proses penebusan harus jalan. Saya memang gak ada dosanya dan saya harus abide to my word. Sama firmanku. Yang dia lakukan adalah, dia ambil dosa kita. Yang kita belum lahir loh. Dia timpakan di atas dia. Terus dia bilang sama kematian, sekarang saya ada dosanya. Bukan dosa saya, tapi dosa seluruh umat manusia. Yang saya timpakan ke saya. Sekarang saya kasih kamu kuncinya. Saya validasi kamu bisa bunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Harusnya nih, kalau kita ngerti ini, nanti masuk ke Jumat Agung ya. Kita bilang, terima kasih ya Tuhan. Engkau serahkan nyawamu untuk aku. Untuk aku. Dia bangkit di hari ketiga toh. Kalau dia gak bangkit, ngapain kita di sini? Gak ada harapan lah hidup kita. Dia bangkit di hari ketiga kan? Waktu dia bangkit di hari yang ketiga, kematian kembali dibuat dalam posisi awal. Tidak berkuasa atas orang percaya. Karena hukuman dosa dihapus. Jadi orang percaya, orang Kristen tidak bisa mati. Tapi Pak, banyak orang mati kok. Orang Kristen gak bisa mati. Orang Kristen meninggalkan dunia. Karena di detik dia tutup mata di bumi ini. Di detik yang sama dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas kita. Gak berkuasa. Hukuman dosa dihapus. Dahsyat kan Yesus kan. Jadi makanya Tesalonika bilang gini, udah kamu jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena orang yang meninggalkan dunia ini bersama dengan Tuhan, satu hari kelak kamu akan berjumpa lagi dengan dia. To be absent from the body is to be present with the Lord. Itu yang Paulus katakan. Absen dari tubuh ini, di detik yang sama, saya ada di pangkuan Bapa di sorga. Di mana tuh Pak kira-kira? Ya mana gue tahu lah, gue belum pernah ke sana. Suka ada aja deh jemaat nanya, kira-kira di mana ya Pak kita nanti? Nggak tahu. Tapi yang saya tahu saya ada di hadirat Tuhan. Tepatnya di mana? Ya gue mana tahu. Gue belum pernah ke sana. Ntar kalau gue sana gue selfie deh ya. Luar biasa kan? Tuhan kan? Jadi kita cuma meninggalkan dunia, pindah tempat. That's it. Pulang ke rumah Bapa. Kita cuma diutus doang kok. We were dispatched from the kingdom to here. Kita cuma dikirim ke sini untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga. Tugasnya selesai dipanggil pulang. That's it, udah nggak bisa mati. Ya, selama kita di sini kita disebut ambassador, the ambassador of Christ. Berarti duta besar kerajaan sorga. Duta besar ketika dikirim ke sebuah negara, dia akan melakukan semua tindakan dan perkataan untuk kepentingan negaranya toh. Dia akan ngomong dengan tatanan yang rapi, dengan sopan dan lain sebagainya. Harusnya kita juga begitu, mewakili kerajaan sorga kan. Nah, waktu duta besar dikirim ke dalam satu negara, semua kebutuhan dia ditanggung sama negara yang kirim toh. Makanya Matius 6 ayat 31 bilang apa? Jangan khawatir dan berkata, apakah yang kamu pakai, minum dan pakai.
Malu-maluin soalnya. Jangan ngeluh, maksudnya gitu. Kalau kamu dikirim, kamu ambasador, semua kebutuhanmu dan keluargamu ditanggung sama kerajaan sorga. Udah tenang aja, gitu ya. Oke, udah aman ya? Menyerahkan jiwa udah paham ya? Oke, sekarang kita tarik lagi lebih dalam ya, sebagai bagian yang terakhir nih. Saya tinggal 15 menit, oke. Ini ya, sekarang gini, waktu dia ditangkap. Ini kita, dari tadi kita belajar vertikalnya nih. Vertikalnya menerima dari Tuhan nih. Vertikalnya kita terima yang namanya keselamatan dan lain sebagainya. Dia menyerahkan nyawanya buat kita, itu vertikalnya. Sekarang masuk ke dalam hubungan horizontal. Prinsip firman Tuhan selalu vertikalnya terima dari Tuhan. Makanya bahasanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, kalau kita tarik lebih dalam lagi di dalam prinsipnya Marta sama Maria, dia ngomong gini sama Marta. Kalau dinarasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ngapain lo pelayanan? Kita akan mikir gini, ya iyalah kan harus pelayanan. Dia bilang, betul harus pelayanan. Mulainya salah. Nggak gitu mulainya. Nah gimana dong mulainya? Duduk dulu seperti Maria. Terima dulu dari saya. Dipenuhi di dalam sini, baru kamu bisa kasih. Kalau enggak kamu jadi agamawi nanti. Jadi vertikalnya kamu terima dulu. Terima tuh berarti apa? Setiap hari sadari diri kita, Tuhan makasih, Tuhan gak pernah berseberangan sama aku. Makasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat aku. Kemarin aku buat salah, Tuhan gak pernah ninggalin aku. Tuhan makasih ya Tuhan. Orang yang gak ngerti dia terima dari Tuhan, dia masih berdoa di doa syafaat begini. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Doa syafaat suka ada yang ngomong begitu kan. Terus saya suka gini, saya lagi enak doa, tiba-tiba dia ngomong begitu, saya sampai buka mata. Ya elah. Tuhan tidak pernah ninggalin kita karena Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak pernah ninggalin kita walau sedetik pun. Gak pernah. Jadi harusnya doanya dengan bold bilang apa? Makasih Tuhan kau gak pernah tinggalin aku. Dan jangan pernah berdoa Tuhan layakan kami karena kami memulai ibadah kami. No. Tuhan kami sudah dilayakan, terima kasih kami memulai ibadah kami. Karena selesai sudah di kayu salib. Itu sudah ya. Oke. Sekarang perhatikan ini baik-baik ya. Waktu dia ditangkap di taman Getsemani. Ini sekarang kita masuk ke hubungan horizontal ya sebagai penutup ya. Oke. Waktu dia ditangkap di taman Getsemani. Oke. Yang terjadi adalah dia itu kemudian mulai ditanya. Ketika Yudas datang, kemudian dia datang dengan imam-imam kepala dengan para prajurit ya. Jadi begini. Yohanes 18 ayat 4 sampai 6 coba lihat ya. Maka Yesus, Yohanes 18 ayat 4. Yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Oke? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, dia ngomong nih, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika, perhatikan ini, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Dia baru ngomong gini ya, akulah dia, mental mereka. Oke, ini cuman a glimpse of his power. Cuman sekelibet kecil aja bahwa kuasanya luar biasa. Oke, ini kita ngomongin horizontal ya, ini karena dia berhubungan sama manusia nih. Oke, dia lagi kasih tahu nih sama mereka, saya punya kuasa. Terus ya, habis itu ya, coba lihat Matius 26 ayat 51 sampai 53, coba lihat. Matius 26 ayat 51 sampai 53. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, siapa namanya? Matius, mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya, menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Hamba imam besar Malkus. Ini jahat sebenarnya, karena orang yang kerja di bait Allah, hamba imam besar itu kerja di bait Allah, kalau ditetakkan telinganya, diputusin telinganya, kalau fisiknya defect, dia gak bisa pelayanan. Masih banyak orang tuh menghakimi orang supaya gak bisa pelayanan. Sama Yesus dipasang lagi telinganya. Terus dia bilang begini. Berarti apa? Enggak, dia tetap harus pelayanan. Oke, nih. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Jangan hakimi orang, ya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, perhatikan ini, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. The 12 legions of angels itu sama dengan 72.000 malaikat. Dan saya percaya mereka udah nunggu di pintu sorga dengan semua pedang yang sudah terhunus, sudah dikeluarkan dari sarungnya. Dan mereka tinggal tunggu komando, disuruh ke bawah, prosesi penyalipan batal. Batal. Gak usah deh, 72.000 gak usah. Gini deh,
Ada satu hari Raja Hizkia di satu raja-raja, dia dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Hizkia itu adalah cucu atau bukan cucu bersaudara mungkin kali orang Manado bilang ya. Itu keturunannya Raja Daud. Nah, waktu Raja Daud waktu saat itu ingin membangun bait Allah dan nggak jadi, akhirnya disuruh sama Tuhan biarkan anaknya Salomo yang mendirikan. Ini janji Tuhan kepada dia. Dia ngomong sama Nabi Nathan. Nabi Nathan bilangin sama Raja Daud, kerajaan, keturunan dan keluarganya akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Hizkia itu keturunan Daud. Jadi waktu malam-malam itu 185.000 tentara Asyur lagi kepung dia, Tuhan cuma kirim satu malaikat. Dan 185.000 orang mati di luar tembok Yerusalem. Dan ini firman Tuhan katakan begini, aku lakukan itu demi namaku dan demi moyangnya Daud. Kalau aku sudah janji, itulah perlindunganku. Itu yang terjadi. Nggak usah 72.000, satu malaikat aja prosesi penyalipan bisa batal. Udah. Nah, berarti apa? Dia lagi kasih tahu begini, saya bisa balas, tapi saya nggak mau. Itu diterjemahkan dalam Alkitab adalah kelemah lembutan. Dalam bahasa Inggrisnya meekness. Meekness is not weakness. Nggak mau balas bukannya berarti lemah. Nggak mau balas itu memberikan ruang kepada Tuhan untuk bela kita. Makanya Matius 5 ayat 5 mengatakan kelemah lembutan, orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Mewarisi bumi itu artinya tanpa kita minta-minta untuk pengaruh, memberikan pengaruh, diminta sama orang pendapat. Bahkan dicari sama orang, dimintai pendapat karena orang itu mewarisi bumi. Dia gak usah banyak ngomong karena Tuhan yang bela dia, Tuhan tunjukkan kemuliaannya lewat hidupnya. Jadi ketika masuk ke dalam horizontal, dia ajarin kepada kita meekness, lemah lembut. Bahkan dia diam di situ. Dan bahkan Alkitab di kitab Yesaya sudah mengatakan dia akan menjadi anak domba Allah that is slain. Di Paskah yang pertama, darah anak domba dicurahkan untuk dibubuhi di pintu bangsa Israel. Sehingga malaikat mautnya lewat. Itu tulah yang ke-10. Itu Paskah yang pertama. Dan ketika dibubuhi kalau kita baca, itu bentuknya salib. Ribuan tahun setelah itu, darah anak domba Allah dicurahkan di kayu salib. Dan ketika dia bangkit di hari yang ketiga, kitab Wahyu mengatakan dia adalah singa Yehuda. Itu Tuhan kita. Di satu sisi, terhadap dosa, terhadap yang namanya iblis, dia adalah singa Yehuda yang menjaga kita semuanya. Di dalam hubungan horizontal, dia adalah anak domba Allah. Makanya dia kasih tahu sama kita, jadilah hamba buat semua orang. Kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Mendahuluilah dalam memberi hormat. Gak usah balas. Biarkan Tuhan yang membela engkau. Ya, saya tutup sama ini. Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28 sampai 30. Bawa pulang ini. Dan ketika kita sudah terima ini dari Tuhan, lakukan sesama manusia. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena apa? Aku lemah, there you go, that's the word. Aku lemah, lembut. Dan rendah hati, jiwamu akan dapat apa? Ketenangan. Engkau akan lega, engkau akan tenang. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Oke, saya tutup sama ini. Kuk, itu kalau ditaruh di atasnya lembu, atau sapi. Lembunya mau ke kanan, petaninya mau ke kiri, lembunya dicemeti sama dia. Ceter, ditarik kuknya. Sini loh gitu. Oke. Ini Tuhan. Ted, sini Ted. Nih, saya kasih peragaannya. Tadi mau nyanyi? Oke, anggap saya Tuhannya ya, ini pribadi kita ya. Ini tangan saya kuk nih, ya. Pegang begini. Ingat Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihnya kepada kita. Itu kita harus mengerti dulu. Oke? Ini kuk yang dipasang. Oke? Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Toh? Oke. Kita jalan ya dalam jalan kehidupan. Tiba-tiba pribadi ini yang adalah kita jalannya ke kanan. Terus Tuhan bilang begini sama dia. Nak, jangan. Itu jalan yang salah. Jangan nak, jangan. Jalannya harus ke sini. Tapi dia terus ke sana toh. Tuhan akan giniin. Oh, pergi sana. Kurang ajar kamu ya. Di sana. Gitu. Gak mungkin. Kuk yang kupasang ringan.
There is no condemnation in Christ. Gak ada penuduhan dalam Kristus Yesus. Makanya dia angkat, kemudian dia jalan lagi sama dia. Ayo nak kesini nak. Ini kuk yang kupasang ringan. Dan ketika lagi jalan, pribadi ini tiba-tiba berhenti. Ayo nak, maju nak. Gak mau, Tuhan aku capek, Tuhan aku capek. Tuhan pergi. Tuhan enggak, dia tungguin. Oh ya udah. Nah, I'm your strong tower ya. Kamu jangan kemana-mana, aku tempat perlindunganmu ya nak. Dia di situ, dia gak pernah ninggalin kita. Itu sebabnya kuk yang kupasang memberikan kelegaan dan memberikan ketenangan dalam setiap hidup manusia. Thank you, Ted. Itu Tuhan. Kalau Tuhan udah lakukan itu ke kita, lakukan itu kepada horizontal kita. Lihat Jumat Agung dan lihat kebangkitannya dan bilang terima kasih Tuhan. Engkau timpakan dosa saya atas dirimu. Dan karena engkau bangkit hari ini, yang Roma bilang pengharapan di dalam Kristus Yesus itu tidak akan pernah bisa mengecewakan. Karena yang terjadi adalah, saya tutup sama ini ya. Di minggu ini nih, Palm Sunday, dia masuk ke Yerusalem. Mereka teriak semuanya, Hosana, Hosana, artinya save us, save us. Mereka berpikir, dia adalah raja yang datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan waktu mereka tahu dia datang bukan untuk itu, mereka teriak salibkan dia. Kenapa? Karena manusia selalu datang kepada Tuhan. Dia bawa keinginannya, bukan kebutuhannya. Padahal Yesus datang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Dia manusia tidak sadar kebutuhan dia yang paling utama adalah terbebas dari perbudakan dosa. Dan yang Yesus akan bebaskan dia adalah hukuman dosa, yaitu maut. Dan mereka gak sadar. Mereka lebih mau keinginannya mereka. Bebaskan kami dari penjajahan Roma. Hey, I got something bigger for you. Kamu tuh diperbudak sama dosa. Kamu dilepaskan dari Romawi, ujung kamu neraka buat apa? Saya bawa jawaban buat kebutuhan kamu. Hukuman dosa aku hapus. Mereka gak sadar. Itu sebabnya hari ini bilang sama diri kita, Tuhan terima kasih. Bahwa karena Tuhan saya masih ada. Karena Tuhan aku berdiri. Karena Tuhan hidupku punya pengharapan yang luar biasa. Ya, saya percaya ini membebaskan kita dan ini membawa sebuah pewahyuan yang kita bawa pulang dan kita akan mengerti bahwa karena saya sudah terima dari Tuhan, sekarang saya bisa berikan yang terbaik kepada sesama saya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Berkati jemaat FLC, Pastor Josh, Ibu Alena di tempat ini Tuhan, pengembalaan mereka. Berkati gereja ini Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh seperti Petrus katakan, di dalam Injil kasih karunia Tuhan. Supaya mereka tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Dan seperti Daud berbicara kepada dirinya, aku menyapih jiwaku ya Tuhan. Aku menyapih jiwaku dalam diriku. Artinya aku mau jadi dewasa Tuhan setiap hari. Tuhan kami belajar sebuah prinsip yang luar biasa. Di mana akhirnya Tuhan manunggal kembali dengan kami. Kami adalah gerejamu Tuhan, Ecclesia, the assembly of the believers. Itu sebabnya hari ini kami adalah sesuatu tempat yang sangat megah. Karena Tuhan tinggal di dalam kami. Bukan karena kami hebat, tapi karena Roh Kudus tinggal di dalam kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, seperti Paulus katakan, aku bermegah di depan masalahku. Karena aku tahu siapa yang ada di pihakku. Terima kasih Bapak yang baik. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless. Puji Tuhan, Anda belajar sesuatu pada sore hari ini? Ambil waktu kalau nanti pulang dan 1 minggu ke depan untuk have a self-talk with yourself and Holy Spirit. Dan apa sih yang hari ini kita terima? Karena we don't believe in just coming to church and then going home the same way. Tapi kita sangat percaya dan punya kerinduan untuk whoever comes to the house of the Lord goes home with something afresh, something new, something that can strengthen, something that gives hope, something that answers prayers, something that clarifies any confusion. So hopefully we take time juga untuk bisa appreciate. Kalau tadi sering diingatkan, kita harus benar-benar appreciate kalau kita dikasih kesempatan, kesehatan untuk bisa datang beribadah. Pastikan kita pulang dengan sesuatu yang kita bisa gumuli, kita bisa renungkan. Because out there are still so many people who haven't heard about the Lord.
So it's up to us, kita mau bikin apa dengan itu. Dan akhirnya gimana caranya dengan semua yang kita dapat, kita bisa melayani di luar sana dan menjadi berkat. Amin. So happy Sunday. Dan as a whole family, FLC mengundang semua untuk bergabung di 1 week or 5 days. We are going to do a joint Easter prayer and fasting. We highly encourage, dan kita nggak paksa, tapi kita sangat harapkan semua FLC family bisa ambil bagian in this 5 days of prayer and fasting. Kita berikan liberty atau kita berikan kebebasan untuk masing-masing bisa menentukan mau berpuasa seperti apa, caranya seperti apa. Di sini ada beberapa contoh gimana Bapak Ibu bisa mengambil puasa. Tapi more so it's about just taking time to really reflect, to really pray, fast, tapi juga biar Roh Kudus berbicara lebih intens lagi di kehidupan kita, dan kita tahu bahwa we have to constantly give thanks and give everything back to the Lord. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang juga memang sudah menjalankan puasa. I hope that everything that you are praying for, everything that you are doing in your fasting, you hear the Lord answer prayer by prayer by prayer. Mungkin ada juga dari beberapa Bapak Ibu yang belum pernah melakukan puasa seperti ini. Don't worry, it's never too late to just start. Jadi Bapak Ibu juga boleh sama-sama memulai. Our team is more than happy to help you, to guide you, to answer questions that you might have. Tentunya juga untuk setiap Bapak Ibu yang membutuhkan doa atau support, kita punya kerinduan untuk bisa connect, untuk melayani Bapak Ibu. Dan tentunya ditunggu juga kehadiran FLC family di our patient. So we have every day small group of people that meet. You can see from the pictures there is so many different varieties of groups meeting. There are single groups, mixed group, families. So ada yang juga ketemu after work, ada yang ketemu during lunchtime, during lunch break. Every day of the week there is a patient happening in different places around the city. So I'm very certain kalau Bapak Ibu punya kerinduan untuk mencoba, pasti tim kita akan membantu untuk bisa mengakomodir, dan Bapak Ibu akan mengalami sendiri bahwa the spiritual journey lebih seru dan lebih baik kalau bersama-sama. You will learn that there is a new family, there are people who can support you, there are people that can pray with you, there are people that can speak truth into your life, and also be maybe a reminder bahwa it's not about perfection, tapi it's about gimana caranya dengan setiap keberadaan kita tetap bisa tangguh, kita tetap bisa kuat dalam setiap hal yang kita harus jalani di tanggung jawab kehidupan kita. Tapi kita nggak harus jalan sendiri karena banyak sekali yang bisa support. So I've heard so many testimonies that thank God we have our patient, thank God we have our small group. Karena tentunya it's great to come on Sunday for a celebration, tapi kita percaya kita perlu pertumbuhan juga di tengah minggu. Kita perlu melakukan banyak hal juga di tengah minggu. So 1,5 jam sampai 2 jam once a week or every second week, we should be able to make that untuk bisa connect, untuk bisa bersama-sama membahas lagi hari Minggu tuh kita dapat apa, selama 1 minggu ini atau 2 minggu ini kita lagi mengalami hal-hal apa, hal yang baik, yang not so great, tapi nonetheless God is still with us and we can still give thanks. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa wow, Jesus is truly the only superpower we have. So I hope that if that is you, please connect with us at the end of the service in the foyer area, and we would love to welcome you. We would love to give you also a gift if this is the very first time that you've come. I mean, you were bringing 10 people or 20 people, even Oma Min. So welcome, tapi tentunya FLC family, ayo punya semangat juga seperti Pastor Billy untuk selalu membawa begitu banyak yang bisa beribadah sama-sama. Dan we will also see you on Friday this week. So don't forget, kita akan ketemu hari Jumat for Good Friday service. Please note, Good Friday service, we will only have 2 services at 10:30 and at 4 in the afternoon. Khusus ada informasi tambahan untuk para parents
It will be a joint family service, so you will bring your kids also with us in the main service. Tapi khusus untuk kids from 0 to 5 years old, kita prepare a kids corner. There is snacks and activities for them to do, karena mungkin it's quite challenging for them to follow the entire service. Tapi dengan kerendahan hati sister meminta para parents untuk bisa bekerja sama dengan team kids. So if you are joining the service and if you're bringing your child, but if your child needs to be taken to the kids area, please make sure moms and dads, or if you have your helper, you are coordinating that your kid is going there with one of you guys. Karena our team dari Next Gen, mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa beribadah sama-sama. So, nggak seperti hari Minggu, mereka full board team. There will be a few of them helping, tapi not full hands-on. Jadi mungkin untuk para parents, this is an extra note for you to please also take a look if your kid is going to the kids corner. You might want to check if you are going with there, either mom, either papa, helper, cousin or auntie. Tapi please jangan completely alone, karena mungkin juga there will be more people that maybe your kids are not familiar with. Jadi we just want to make sure that everything is safe and secure. So thank you so much for your cooperation, para parents. Then for Easter Sunday, we will have again 3 services with full services for Next Gen, kids and youth. So parents, you are informed. So please, if you need a special help atau apa, please connect also to the team. We are more than happy to help you. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya berikan tepuk tangan terbaikmu untuk semua yang melayani. FLC Volunteers bukan hanya melayani di hari Minggu, tapi di hari Minggu banyak sekali yang melayani yang tidak kelihatan. Throughout the week juga banyak sekali yang membantu. And next coming week will be a busy week for all our volunteers because we have Good Friday coming up and Easter Sunday. So please, di saat kita keluar, di saat kita pulang, and you see one of our volunteers, please say your thank you, please give a smile, appreciate and fellowship with one another. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Pastor Billy dan Ibu, luar biasa untuk semua tim juga yang mendampingi. Selamat datang di FLC. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan. Kalau Anda datang dari awal sepanjang ibadah hari ini, setiap pujian penyembahan lagu 1, lagu 2 sampai lagu firman, itu fokus penyembahan hanya kepada Yesus. Kami berdoa lewat ibadah ini, di sepanjang minggu suci ini, bahkan lewat doa dan puasa, kita sama-sama belajar. Jangan ada berhala di kehidupan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Maka kami berdoa, kami senang Anda ke gereja, tapi seperti saya selalu bilang, rawat hidup kita sama-sama, keluarga kita sebaik mungkin. Mau ada orang, mau gak ada orang, jadi penyembah Tuhan yang baik dan benar. Jadi dampak, dan banyaklah minta doa, takut akan Tuhan. Supaya gestur kita tetap sopan. Dan kita mengerti bahwa biarlah hari, waktu yang Tuhan berikan, semua perbuatan kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi makasih banyak sudah datang. Jangan lupa berfellowship. Semoga kita ketemu hari Jumat dan jadi berkat selalu. Arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan sore hari ini. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, dan semua yang terbaik daripada Tuhan itu turun memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Tidak ada satu keluarga pun, bahkan pribadi sore ini, yang dilewatkan Tuhan. Dari tadi semua yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan percayakan, hadir, terima dengan iman, sudah terjadi di hidupmu. Dialah Immanuel kita. Dan semuanya dikerjakan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah terima berkat dan siap dipakai Tuhan. Dan gak malu, tapi siap untuk bersaksi. Sama-sama yuk sore ini semua katakan,
Amin. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Ambil waktu sejenak, berfellowship. Sampai ketemu hari Jumat dan Minggu. God bless you.